Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai latihan pada modul keempat mata kuliah algoritma pemrograman yang diampu oleh Bapak Muhammad Iqbal, Sarjana Komputer Magister Komputer. Sebelumnya, perkenalkan saya dan rekan-rekan saya. Saya, Vila Sofiati, dengan NIM 411421036. Saya Agung Wibowo dengan NIM 411421030. Saya dengan NIM 411421019. Baik, dalam presentasi kali ini, nomor 1 akan dipresentasikan oleh Saudari Merlinda Lavenia, nomor 2 oleh saya sendiri, Vila Sofiati, dan nomor 3 oleh Saudara Agung Wibowo. Baik, untuk mempersingkat waktu, silahkan kepada Saudari Merlinda Lavenia. Untuk soal nomor 1, yaitu mengkonversi jarak dalam meter ke dalam satuan kilometer, meter, dan sentimeter. Untuk program flowgrid yang pertama adalah, kita mendeklarasikan meter, kilometer, dan sentimeter, M, km, cm. Kemudian output masukkan jarak dalam satuan meter. Selanjutnya input M, kemudian masukkan rumusnya km sama dengan M per 1000. Selanjutnya masukkan M sama dengan M, kemudian sentimeter sama dengan 100 dikali meter. Kemudian output jarak dalam km sama dengan dan km satuannya dan variabelnya dan km satuannya. Selanjutnya output jarak dalam M sama dengan dan M adalah satuannya. Selanjutnya output jarak dalam cm dan cm adalah satuannya. Selesai. Jika diran akan menjadi masukkan jarak dalam satuan meter. Misalkan jaraknya adalah 8. Maka akan muncul hasil seperti ini. Jarak dalam km ada sama dengan 0,008 km, jarak dalam m adalah 8 m, jarak dalam sentimeter sama dengan 800 cm. Untuk program yang kode blok, yang pertama adalah masukkan include IOStream. Tujuannya agar kita dapat menggunakan semua fungsi, kelas, dan lain-lain dari IOStream ke program yang akan kita buat. Kemudian ketik using namespace std, titik koma. Untuk memberitahu kepada compiler bahwa kita akan menggunakan semua fungsi, kelas, atau file yang terdapat dalam namespace std. Kemudian ketik int my. Kemudian masukkan float km, m, cm, titik koma. Kemudian ketik code, tanda kurang dari 2 kali, tanda petik 2, masukkan jarak dalam kurung m, titik 2, tanda petik 2, titik koma. Ini merupakan kalimat perintah. Kemudian ketik untuk menginput jarak dalam meter, maka kita akan ketik int tanda lebih dari 2 kali m titik koma. Kemudian masukkan rumusnya, yaitu km sama dengan m per 1000 titik koma. Kemudian meter sama dengan meter titik koma. cm sama dengan meter dikali 100 titik koma. Kemudian ketik code untuk mengeluarkan tanda kurang dari 2 kali, tanda petik 2, jarak dalam kurung km sama dengan tanda petik 2, tanda kurang dari 2 kali, kemudian km, tanda kurang dari 2 kali, tanda petik 2, km yang merupakan satuannya, tanda petik 2, terus tanda kurang dari 2 kali, kemudian endl, titik koma. Lalu kita keluarkan jarak meternya, kemudian ketik code, tanda kurang dari 2 kali, tanda petik 2, kemudian jarak dalam kurung m sama dengan tanda petik 2, kemudian tanda kurang dari 2 kali, kemudian m, tanda kurang dari 2 kali, tanda petik 2, m, tanda petik 2, m merupakan satuannya, terus tanda kurang dari 2 kali, kemudian endl, titik koma. Selanjutnya, ketik code, tanda kurang dari 2 kali, tanda petik 2, jarak dalam kurung cm,
sama dengan tanda petik 2, tanda kurang dari 2 kali CM, tanda kurang dari 2 kali, tanda petik 2 CM, tanda petik 2, tanda kurang dari 2 kali ENDL, tanda titik koma. Selanjutnya ketik return 0 titik koma. Sehingga jika di-run akan menjadi masukkan jarak dalam meter, misalkan jaraknya adalah 8. Maka akan muncul hasil yaitu jarak km sama dengan 0,008 km, jarak meter sama dengan 8 meter, dan jarak centimeter adalah 800 cm. Selesai. Selanjutnya, untuk nomor 2, menghitung berat badan ideal dengan rumus Broca dengan cara menginput tinggi badan, kemudian untuk menghitung berat badan ideal adalah tinggi badan dikurangi 100, lalu dikurangi 10% dari hasil pengurangan pertama tadi. Pertama, program menggunakan logaritma. Pertama, kita deklarasikan dulu variabel-variabelnya, yaitu rumus Broca dan TB. TB di sini berarti tinggi badan. Kemudian outputnya tanda petik menghitung berat badan ideal dengan rumus Broca. Output lagi tanda petik masukkan tinggi badan, kemudian kita input TB, kemudian rumusnya yaitu rumus Broca sama dengan TB dikurangi 100 dikurangi 10 per 100 dikali TB dikurangi 100. Kemudian outputnya nanti jadi berat badan idealnya adalah dan rumus Broca. Kemudian ketika di-run, maka misalkan kita masukkan tinggi badan yaitu 150. Di sini tinggi badannya yaitu berupa sentimeter dan berat badan idealnya adalah 45 dalam satuan kilogram. Selanjutnya, untuk program kode blocks dengan C++, kita masukkan heading-nya dulu, yaitu hashtag include iostream. Kemudian kita masukkan using namespace std untuk melanjutkan compiler ke fungsi-fungsi selanjutnya. Kemudian inline dalam kurung. Kemudian kita masukkan datanya berupa float, rumus Broca, TB. TB di sini berarti tinggi badan. Kemudian kita outputnya yaitu code, tanda petik menghitung berat badan ideal dengan rumus Broca, ENDL titik koma. Kemudian output lagi, tanda petik masukkan tinggi badan sama dengan titik koma. Kemudian inputnya yaitu sin TB titik koma. Rumus Broca sama dengan TB dikurangi 100 dikurangi 0,1 dikali TB dikurangi 100 titik koma. Kemudian outputnya code, jadi berat badan idealnya adalah sesuai rumus Broca tadi. Kemudian return 0 untuk mengakhiri fungsi-fungsi tadi. Kemudian ketika programnya di-run, maka dimisalkan kita masukkan tinggi badannya yaitu 150 cm. Maka berat badan idealnya adalah 45 kilo. Kemudian nomor 3, menghitung jarak dua buah tanggal dalam hari apabila diinput data berupa tanggal, bulan, tahun. Yang pertama untuk program logaritma, kita deklarasikan tanggal A, tanggal B, bulan A, bulan B, tahun A, tahun B, tahun, jarak dua buah tanggal, total hari 1, total hari 2. Kita masukkan output, masukkan tanggal, bulan, dan tahun pertama. Kita inputkan tanggal A, kita inputkan lagi tanggal bulan A, kita inputkan lagi tahun A. Ya, rumus total hari 1 sama dengan tanggal A plus bulan A dikali 30 plus tahun A dikali 365. Kita tulis lagi outputnya, masukkan tanggal, bulan, dan tahun kedua. Kita inputkan tanggal A, inputkan lagi bulan A, kita inputkan lagi tahun B. Ya, rumus total hari kedua sama dengan tanggal B plus bulan B dikali 30 plus tahun B dikali 365. Maka jarak dua buah tanggal kita rumuskan total hari 2 min total hari 1. Kita outputkan jarak kedua tanggal dalam hari adalah sama dengan jarak dua buah tanggal. Ketika di-run, programnya sebagai berikut. Kita masukkan tanggal 2, bulan 2, dan tahun 2000. Dan data yang kedua kita masukkan tanggal 4, bulan 4, dan tahun 2001.
Maka selisih kedua tanggal tadi adalah 427 hari. Untuk program kedeblocknya, kita tulis headingnya include EOStream using namespace std titik koma in main dalam kurung in selisih hari, selisih bulan, selisih tahun, tanggal pertama, bulan pertama, tahun pertama, tanggal kedua, bulan kedua, tahun kedua, titik koma. Kita tulis code mengetahui selisih tanggal, NDL, titik koma, code masukkan tanggal pertama, NDL, titik koma, code masukkan tanggal, titik koma, sin tanggal pertama, titik koma, code masukkan bulan, titik koma, sin bulan pertama, titik koma, code masukkan tahun, titik koma, sin tahun pertama, titik koma, code NDL, titik koma. Kemudian kita tulis code masukkan tanggal kedua, NDL, titik koma, code masukkan tanggal, titik koma, sin tanggal kedua, titik koma, code masukkan bulan, titik koma, sin bulan kedua, titik koma, code masukkan tahun, titik koma, sin tahun kedua, titik koma. Kemudian kita tuliskan rumus selisih hari sama dengan tanggal kedua min tanggal pertama, titik koma, selisih bulan sama dengan bulan kedua min bulan pertama, titik koma, selisih tahun, tahun kedua min tahun pertama, titik koma. Kemudian code NDL, titik koma, code selisih tanggal pertama dan kedua NDL, titik koma, code selisih tahun, koma, titik koma, code selisih bulan, titik koma, code selisih hari, titik koma. Kemudian code NDL, titik koma, dan code selisih dalam hari, selisih tahun dikali 365 plus selisih bulan dikali 30 plus selisih hari. Kemudian kita tuliskan return 0, titik koma. Dan ketika dirun programnya sebagai berikut. Kita masukkan tanggal pertama, misalkan tanggal 2 dan bulan 2 tahun 2000. Masukkan data kedua dengan tanggal kedua, tanggal 4, bulan 4, 2001. Maka selisih tanggal pertama dan kedua 1 bulan, 2 bulan, 2 hari. Jika diharikan, maka selisihnya 427 hari. Sekian presentasi dari kelompok 10. Kami memohon maaf apabila ada kesalahan kata atau pengucapan dalam presentasi ini. Terima kasih telah menyimak presentasi kami. Sekian, sampai jumpa.